Berlatar pada tahun ketika dunia sedang mengalami krisis sumber daya. Salah satunya negara Spanyol yang menerapkan sebuah aturan ketat sekaligus kejam dengan mengkap ibu-ibu hamil dan anak-anak yang bertujuan untuk menekan jumlah penduduk. Dan kisah akan berfokus pada seorang ibu hamil bernama Mia dan suaminya bernama Nico yang nekat mengambil jalur nekat untuk kabur dari Spanyol, di mana mereka berdua menyertakan sejumlah uang berikut cincin kawin demi untuk mendapatkan tempat di dalam sebuah kontainer. Kontainer ini sendiri rencananya akan dibawa ke pelabuhan kemudian dikirim ke Irlandia melalui jalur laut yang hal itu sebenarnya cukup membuat Nico was-was. Karena dengan perut Mia yang sudah memasuki bulan ke-9 ada sedikit kekhawatiran apabila Mia tiba-tiba melahirkan di tengah laut yang tentu saja akan sulit mencari dukun beranak atau bidan yang punya kualifikasi. Sungguh sial nasib pasangan ini ketika para oknum calo memisahkan Nico dan Mia dengan alasan untuk membatasi bobot kontainer yang meski terpisah setidaknya mereka akan bertemu kembali ketika nanti sudah tiba di Irlandia. Tiba di pos pemeriksaan Mia dan penumpang lain pun harus dibuat deg-degan saat para penjaga mencurigai adanya bagian tersembunyi dari kontainer ini sehingga Mia yang sadar akan terjadi hal buruk pun nekat naik ke atas kotak kayu dan bersembunyi di sela-sela yang sempit demi agar dirinya tidak tertangkap oleh para penjaga. Dan ya Mia benar-benar sangat beruntung ketika keputusan yang diambil adalah suatu keputusan yang tepat karena para penjaga ini bukan ingin menangkap melainkan ingin mengurangi populasi penduduk dengan cara menghabisi mereka di tempat. Singkat cerita kontainer yang berisi Mia seorang diri pun akhirnya tiba di pelabuhan dan siap untuk melaut menuju Irlandia. Khawatir dengan Nico suaminya Mia mencoba menghubunginya melalui ponsel yang sudah dibawanya tetapi belum ada jawaban pasti tentang kabar terkini suaminya tersebut. Untuk kesekian kalinya Mia harus menghadapi cobaan yang luar biasa ekstrim ketika badai menyebabkan kapal terombang-ambing di tengah lautan akibatnya beberapa kontainer jatuh ke laut sehingga Mia yang sempat mendengar suara petugas pun langsung berteriak minta tolong tetapi saat sudah siuman Mia langsung melihat keluar melalui lubang-lubang kecil yang sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah hamparan laut yang luas dengan beberapa kontainer yang masih mengambang sehingga untuk tetap menjaga kontainernya tidak tenggelam Mia pun mencari beberapa benda yang bisa untuk menambah lubang seperti salah satunya solasi ban untuk supaya air tidak masuk lebih banyak ke dalam kontainer ini. Mia mendengar teriakan dari beberapa orang yang tak jauh dari posisinya yang ternyata ada satu kontainer berisi penumpang gelap yang tak mampu menahan bobot manusia yang terlalu banyak sehingga sungguh naas nasib mereka yang harus tenggelam tanpa sempat mendapatkan pertolongan dari Superman. Singkat cerita malam pun tiba sadar jika dirinya tak punya peluang untuk selamat Mia sempat mengambil pisau lipat dan bermaksud untuk bunuh diri tetapi tiba-tiba anak di dalam perutnya pun bergerak yang membuat Mia kembali optimis dan akan melakukan apapun agar bayinya tetap hidup. Dan pagi pun tiba Mia langsung mengumpulkan semua barang-barang yang ada di dalam kontainer dan berhasil menemukan beberapa barang yang berguna seperti bor, besi, senter, korek api, sebotol air, dan beberapa benda lainnya. Tak lama Mia mendapatkan telepon dari Nico yang ternyata masih hidup namun ada masalah ketika Nico dan seluruh penumpang yang telah bersamanya telah ditipu oleh si calo dan supir yang dengan tega meninggalkan mereka di luar kota sehingga Mia diminta untuk tetap tenang dan tunggu sampai Nico datang menjemputnya. Singkat cerita malam pun datang Mia merasakan kesakitan di perutnya dan Mia pun harus menghadapi cobaan lain ketika badai datang di wilayah tersebut yang tepat di saat bersamaan Mia merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya yang sungguh cobaan datang bertubi-tubi dan muncul di waktu yang tidak tepat. Ketika si bayi ingin keluar, malam ini yang membuat Mia harus melahirkan sendiri tanpa bantuan dukun beranak dan bidan. Mia bahkan sampai harus mengambil ari-ari bayinya sendiri dan memotongnya sendiri yang karena bingung
dibuang kemana. Dia pun menyimpan ari-ari bayinya ke dalam kotak yang ada di sana. Masalah lain pun timbul ketika si bayi terus menangis akibat tidak mendapatkan asupan air susu dari ibunya. Permasalahannya bagaimana bisa keluar ASI jika Mia sendiri saja tidak mendapatkan makanan yang cukup, sehingga stok makanan yang seharusnya cukup untuk 1 minggu pun habis dalam waktu 2 hari saja demi untuk membuat si bayi tetap sehat. Tak ada cara lain lagi, Mia mau tidak mau harus keluar dari dalam kontainer ini, karena setidaknya jika di luar dia masih bisa menangkap ikan atau minum air hujan. Sehingga Mia mulai melubangi kontainer tersebut menggunakan bor besi yang ada batu baterainya. Perlahan tapi tidak pasti Mia berhasil membuat beberapa lubang yang masih butuh beberapa effort lagi untuk bisa membukanya, tetapi bor bertenaga baterai pun habis dan alhasil Mia pun kembali frustasi dengan keadaan tersebut. Beberapa hari berlalu, susu ASINya mulai seret akibat tidak makan selama berhari-hari, sehingga daripada bayinya mati Mia nekat memakan ari-arinya sendiri demi untuk tetap bertahan hidup. Setelah tenaganya sedikit pulih, Mia mencoba memotong pintu keluarnya menggunakan gerigi pada pisau lipat, namun upaya tersebut harus gagal setelah pisaunya patah, sehingga Mia harus kembali frustasi dengan kondisi ini. Dalam tidurnya Mia bermimpi didatangi oleh almarhumah putrinya yang meninggal ketika awal-awal peraturan pembatasan pemerintah diberlakukan, sehingga inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Mia dan Nico kabur dari Spanyol. Karena tak ingin kejadian yang sama terulang kembali pada anak baru mereka. Keesokan paginya ketika sedang menada air hujan menggunakan toples, Mia tak sengaja melihat kaleng makanan bekas yang tutupnya bisa dibuka dengan cara dibengkokkan, sehingga dia akhirnya memiliki ide untuk melakukan hal yang sama terhadap lubang kontainer buatannya menggunakan sabuk mengikat barang yang berfungsi sebagai penarik. Karena pada dasarnya Mia tak perlu membuka lubangnya secara total, cukup bengkokkan saja maka Mia sudah bisa keluar. Setelah menguras banyak waktu dan tenaga, Mia dan bayinya akhirnya bisa keluar, namun memang dia tetap tak bisa kemana-mana selain berada di atas kontainer ini. Tapi setidaknya si bayi bisa merasakan cahaya matahari secara langsung demi untuk kesehatannya. Saat Mia sedang membuang ikan bayinya, itulah banyak sekali ikan yang datang untuk memakan ikan tersebut, sehingga Mia lagi-lagi terinspirasi untuk menangkap ikan menggunakan tombak besi buatannya. Mia pun tidak berhasil menangkap satu ikan pun dengan tombak buatannya selama kurang lebih 3 jam menombak, yang ketika Mia sedang tiduran menghadap ke langit ada satu pesawat yang terbang tepat di atasnya, sehingga Mia buru-buru turun ke bawah untuk mengambil kaca atau cermin demi untuk memberi tanda pada pesawat tersebut. Dan ia sudahlah gagal memberi tanda. Mia kini harus terluka pada bagian paha akibat terkena lubang besi kontainer buatannya, dan lukanya pun cukup dalam sehingga Mia harus melepas satu persatu kawat papan sirkuit untuk menjahit luka sobek tersebut. Tak pantang menyerah, keesokan harinya Mia kembali mencoba menangkap ikan dengan menggunakan metode baru, yaitu dengan menggunakan jaring buatan sendiri dari beberapa kabel yang dia anyam. Dengan sedikit kesabaran Mia pun berhasil menangkap ikan yang langsung dimakan mentah-mentah. Setelah berhasil melewati banyak kendala, kini Mia bisa sedikit tenang perihal makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Tetapi tentu saja dia tidak bisa terus seperti ini, maka dari itu Mia mencoba mencari pertolongan menggunakan pesan bertuliskan tolong yang dimasukkan ke dalam kotak plastik, berharap ada orang yang akan menemukannya. Hari ke-12 Mia benar-benar tak menyangka dia dan bayinya bisa bertahan sejauh ini, yang memang perjuangan seorang ibu untuk anaknya itu sungguh sangatlah luar biasa. Mia mendapat kekuatan dari bayinya, si bayinya selamat berkat perjuangan luar biasa dari ibunya. Tak disangka ponsel Mia pun berbunyi, yang ternyata berasal dari Nico, suaminya. Alih-alih sedang dalam perjalanan menolongnya, Nico justru sedang sekarat dan berpamitan untuk yang terakhir kalinya karena dia dan para penumpang ilegal lain saja ditembaki oleh para petugas yang berada di pos penjagaan.
Memasuki hari ke-26, Mia sudah tidak tinggal di dalam kontainer lagi akibat kebocoran yang semakin parah, namun terlihat bahwa dia sudah membuat semacam rakit kecil untuk dia dan bayinya tetap bertahan hidup yang sesaat sebelum kontainernya benar-benar akan tenggelam. Mia bela-belain masuk ke dalam kontainer untuk mengambil foto almarhumah putrinya yang justru malah tak sengaja membuat kakinya terjebak tali sehingga Mia harus segera melepaskannya sebelum ikut tenggelam bersama kontainer tersebut. Beruntung Mia berhasil mencapai permukaan dengan selamat dan dalam hal ini Mia bela-belain meninggalkan bayinya yang masih hidup untuk hanya bisa mengambil foto almarhum putrinya tersebut. Mia pun sempat kebingungan sendiri saat kesulitan menemukan rakit bayinya. Beruntung dia masih di tangkayungan berkan seekor paus yang menyemburkan air mengakibatkan si bayi menangis yang akhirnya membuat Mia mengetahui di mana posisi bayinya. Seharian terombang-ambing di lautan lepas, akhirnya keajaiban muncul. Ada kapal nelayan yang secara kebetulan melewati wilayah tersebut dan melihat beberapa burung terbang di atas rakit kecil sehingga orang-orang baik ini segera memberikan pertolongan kepada Mia dan bayinya. Sempat mengira jika Mia sudah mati tenggelam, ternyata dia mengikat tangannya ke rakit kecil si bayi. Si Dora pun langsung memberikan pertolongan pertama dan untunglah Mia masih berhasil diselamatkan. Setelah semuanya selesai, akhirnya Mia bisa bernafas lega. Semua perjuangan si Mia dan bayi akhirnya berbuah manis meski suaminya sudah tiada. Setidaknya kini dia punya si kecil yang menjadi satu-satunya alasan untuk Mia tetap melanjutkan hidupnya. Beberapa hari berlalu, tersiar kabar jika telah ditemukan bangkai kapal nelayan yang berserakan di lautan. Diduga telah terjadi serangan oleh beberapa ikan hiu monster yang mengakibatkan keluarga nelayan dan satu ibu muda tewas, namun tim evakuasi berhasil menyelamatkan satu korban, yakni seorang bayi kecil yang berhasil selamat dari serangan hiu monster sehingga kisah pun tamat. Itulah alur cerita dari film Nowhere 2013. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.